berapi-api mengatakan bahwa sebenarnya pun ada gitu ya di dalam internal Gerindra, kata dia, kebanyakan itu sebenarnya juga pengen memakzulkan Pak Jokowi kok, kata dia, dan itu bisa disurvei, kata dia gitu ya. Dan dia mengatakan hal itu sampai nggak memperbolehkan orang lain untuk menyanggah omongan dia, guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, rencana untuk memakzulkan Pak Jokowi setelah pemilu semakin terlihat bahwa ini seperti rencana orang panik ya. Jika calon idamannya kalah, kemudian mereka panik dan ingin memakzulkan Presiden Jokowi dengan berbagai alasan gitu ya yang dibuat-buat. Tapi tidak apa-apa. Ini anggap saja hiburan guys untuk kita semua sebelum tanggal 14 Februari tahun 2024 gitu ya. Tapi setelah itu, mari kita saksikan puncak tsunami atau bencana kepanikan akan melanda pembenci Presiden Jokowi. Jadi ada statement seseorang yang mengatakan hal seperti itu guys. Jadi menganggapnya isu pemakzulan atau ide pemakzulan kepada Presiden Jokowi ini anggap aja hiburan sebelum pilpres gitu guys. Dan setelah pilpres kita lihat nih ya, katanya bencana tsunami yang akan melanda para pembenci Pak Jokowi gitu guys. Dan makin kesini memang makin keras suara orang-orang yang menyuarakan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya Pak Faisal Assegaf ya, di berbagai media dia menyuarakan ide ini. Dan saat ada di suatu sesi wawancara gitu ya di stasiun TV nasional, dia juga berapi-api di gambar ini ya guys ya. Di situ dia berapi-api mengatakan bahwa sebenarnya pun ada gitu ya di dalam internal Gerindra, kata dia, kebanyakan itu sebenarnya juga pengen memakzulkan Pak Jokowi kok, kata dia, dan itu bisa disurvei, kata dia gitu ya. Dan dia mengatakan hal itu sampai nggak memperbolehkan orang lain untuk menyanggah omongan dia guys. Selengkapnya dia mengatakan begini: lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silahkan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Silahkan saya tantang itu, kenapa? Karena mereka sadar mereka bersama-sama dengan rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus 5 orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaesang. Satu lagi siapa? Nah terus dia bilang kejahatan dinasti politik ini sudah menunggangi arah tujuan negara gitu guys, kata dia. Dan kalau ditanya apakah perlu pemakzulan, hari ini seluruh rakyat sadar negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan, tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Jadi berhenti merespon isu ini, kata dia. Rakyat percaya pada partai-partai yang ada di negara kekuasaan ini, yang intinya rakyat nggak percaya gitu ya sama parpol, kata dia, yang hari-harinya, kata dia, cuma menginginkan uang kas negara gitu, kata dia. Partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan ini, kata dia, bukan karena hati nurani. Dan ketika ada yang menyanggah gitu ya, statement dia di situ, dia bilang berhenti, kamu dilarang bicara, nggak usah bicara, kata dia. Seperti itu. Jadi dia kekeh mengatakan bahwa ya ide pemakzulan ini disetujui banyak orang dan didukung banyak orang gitu guys. Dan ini tentu saja membuat rakyat dan netizen gitu ya akhirnya ikut bersuara. Karena memang faktanya banyak yang masih puas dengan kinerja Pak Jokowi, jadi banyak juga netizen yang menentang ide pemakzulan ini. Sampai ada netizen yang katanya siap gitu ya untuk melawan pemakzulan presiden. Seperti yang dikatakan oleh Bapak ini guys. Dalam videonya Bapak ini mengatakan begini: kami, rakyat Indonesia dan seluruh elemen bangsa melawan pemakzulan Presiden Jokowi oleh kacung-kacung, kata dia, oleh
orang-orang yang tak berguna, kata dia, oleh politisi-politisi busuk juga, kata dia. Jadi kita melawan pemakzulan Presiden Jokowi dan kita siap, kata dia, berperang melawan mereka yang ingin memakzulkan dan kaum double itu, kata dia, memang harus kita usir dari NKRI. Hidup Presiden Jokowi. Wah, seperti itu ya komentar dia atau statement Bapak ini yang nggak setuju dengan ide pemakzulan Pak Jokowi, sehingga dia mengatakan dia siap melawan mereka yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Dan dia mengatakan ya orang-orang double ini, kata dia gitu ya, memang harus diusir gitu dari NKRI, guys. Dan kebanyakan netizen kalau kalian lihat juga komentarnya hampir sama seperti itu. Mereka nggak setuju dengan ide ini dan mereka siap gitu untuk melawan mereka-mereka ini yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa mereka-mereka ini dianggapnya adalah badut-badut petisi 100, guys. Bahkan dianggap juga seperti anak kecil yang belum lulus SD, ibaratnya seperti itu. Ya, dan ada lagi gitu ya komentar dan netizen ini, kita baca juga nih komentar dari Bapak ini ya. Dia tuh mengomentari video di mana video tersebut itu mengatakan bahwa ada beberapa orang gitu dari keluarga Pak Jokowi yang harus dilaporkan. Di situ dia menyebutkan Jokowi, Gibran, Iriana gitu. Terus dikomen sama netizen ini, dia bilang begini, kok nggak sekalian Jan Etes didaftarin, dilaporin gitu. Pak, kata dia, saya heran, kata dia. Sudah tua-tua gitu, seharusnya waktunya sadar. Tapi malah masih aja melakukan hal-hal seperti ini, masih saja menuruti kebencianmu terhadap Pak Jokowi, kata dia. Terus dia bilang sebetulnya kalian tuh menikmati program-program Pak Jokowi gitu ya, seperti misalnya tol-tol yang udah dibangun, udah bagus oleh udah bagus dibangun Pak Jokowi, kalian juga lewat situ. Tapi kenapa masih saja selalu teriak mencari kesalahan Presiden Jokowi? Apakah dirimu lupa dan gak sadar untuk mengoreksi diri sendiri gitu, yang masih banyak kekurangan dan kesalahan, kata dia. Karena ya mengupas atau mengoreksi atau mencari kesalahan orang lain itu emang hal yang paling gampang gitu ya, daripada melakukan koreksi terhadap diri sendiri. Itu memang hal yang susah dan kadang itu yang bikin kita lupa, kata dia gitu ya. Sebelum akhirnya seperti Pak RR dia menyebutnya, yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita semua gitu ya, dan terpanggil. Mereka tuh seharusnya sadar gitu loh sebelum nyusul Pak RR gitu. Dan harusnya mereka sadar, jadi yang lebih baik, jadi orang yang bersyukur. Dan dia bilang juga, jangan-jangan ini karena suatu hal atau pesanan dari orang atau suatu kelompok gitu ya, sampai mereka akhirnya bersikap dan melakukan hal seperti ini. Jadi selalu mendengungkan ide-ide yang nyeleneh gitu ya, seperti ide pemakzulan Pak Jokowi ini. Dan dia bilang juga kalau misalnya mereka ini teriak soal ide pemakzulan dan segala macamnya, yang mereka hadapi bukan cuma Pak Jokowi, tapi mayoritas masyarakat yang dulu hingga sekarang masih cinta kepada Presiden Jokowi, terutama kinerjanya. Itu yang kamu hadapi, kata dia. Jangan membuat keruh keadaan Indonesia yang udah damai ini, gitu guys. Nah, jadi seperti itu ya komentar netizen ya, yang mereka ini banyak gitu guys yang siap untuk turun melawan mereka yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Ya memang bukan cuma Pak Jokowi aja ya yang mereka soroti bagi orang-orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi ini. Tapi mereka juga menyebut ada Bu Iriana, Kaesang, Gibran. Sampai akhirnya netizen tuh gemes, kenapa nggak sekalian Jan Etes aja gitu dilaporin gitu guys, biar sekeluarga gitu kan. Kan emang ada-ada aja gitu ya guys orang-orang ini. Tapi ya seperti
netizen tadi bilang yang saya sebutkan di awal tadi gitu ya, nggak apa-apa, ini anggap aja hiburan gitu ya sebelum pilpres, dan setelah pilpres kita lihat nih bagaimana gitu ya mereka keadaannya, apakah masih bisa teriak-teriak seperti ini, masih sesemangat ini gitu ya menyuarakan kebencian mereka gitu ya kepada Pak Jokowi. Lagi pula kan Pak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi. Lalu mereka, apa yang akan mereka lakukan? Kita lihat nanti setelah pilpres ya guys. Apakah mereka juga akan menuai hasil gitu ya dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Dan banyak netizen yang mengatakan ya, kenapa sih orang-orang tua ini ya makin tua tuh nggak makin sadar diri dan mengoreksi diri sendiri gitu ya, tapi malah makin semangat gitu untuk melakukan hal-hal seperti ini, seperti menyuarakan hidup pemakzulan kepada Pak Jokowi. Ya, kalau kalian melihat ini bagaimana guys ya? Kenapa banyak emang tokoh yang udah sepuh-sepuh nih ya, yang selalu menyuarakan hal-hal yang berbau kebencian gitu kepada Pak Jokowi. Seperti ada sentimen pribadi gitu loh mereka. Dan menurut kalian tuh kenapa guys? Alasannya apa? Dan coba kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!